Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah saudara-saudariku muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah, memuji setinggi-tingginya yang berkat nikmat dan anugerahnya kita bisa kembali bermajlis. Pada edisi lalu sempat izin kami kosong, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu masih di dalam rangkaian peristiwa besar di antara jejak sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Ahzab atau Khandaq. Secara garis besar kami telah menyampaikan kronologi dari peristiwa demi peristiwa yang ada. Begitu pula kami juga telah menyampaikan dari potongan-potongan ayat yang ada di dalam Quran surat Al-Ahzab, mulai dari ayat yang ke-9-nya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan anugerah kemenangan supaya orang-orang beriman mengingatnya. Idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taroha. Telah kita sebutkan ada 3 prajurit. 2 datang dari Allah, yaitu angin yang begitu dahsyat menerjang Ahzab dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap pasukan muslimin. Berikutnya adalah pasukan dari malaikat yang dipimpin langsung oleh Jibril alaihi salam. Maka disebut lam tarauha, kalian tidak melihatnya. Kemudian secara naluri manusiawi ada sebab ada akibat, hukum asbab, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di tengah kegalauan kaum muslimin. Yang Allah sebutkan, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira. Kaum muslimin sampai sesek melebihi di dada. Kegundahannya, bisa menang apa enggak ini? 3.000 kurang melawan 10.000 pasukan lengkap. Dan ternyata Allah malah bukakan pintu hidayah di antara dari orang Ghatafan, yaitu Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang nanti bisa memecah belah antara kubu Quraisy 4.000, kubu Yahudi 6.000, sehingga kocar kacir, dan dengan izin Allah 3 dari pasukan ini semuanya hengkang dari kota Madinah, atau lebih tepatnya yaitu dari Khandaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa dari yang tertera di buku pasal yang terakhir, yaitu yang ke-6.
wa sallatallahu alaihim rihan syadidatan wa junudan lam yarawha. Allah timpakan angin yang begitu dahsyat dan tentara-tentara yang tidak terlihat. Qala'at autadahum wa kafa'at kudurahum wa saffat alaihimut turab. Yang angin itu Allah perintahkan hingga memporak-perandakan semua perkakas-perkakas yang ada di dalam kubu Ahzab. Mau panci-panci, dandang-dandang, peralatan masak, logistik, sampai hewan-hewan, bahkan pasir-pasir mengenai tenda-tenda mereka. Waramathum bil hasa, terlempar oleh debu-debu pasir, ya, seperti kerikil-kerikil kecil. Faharabu min lailatihim, sehingga di dini hari itu setelah Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah perintahkan melihat kondisi Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ternyata di pagi yang masih buta itu pun mereka hengkang dari kota Madinah. Ya. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada perintilan-perintilan yang belum kami sampaikan yang mengitari dari peristiwa ini. Kami sempat menyinggung ayat yang ke-12 dari surat Al-Ahzab. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik, ya, bicara perang Ahzab, maka pasti tidak akan lepas dari orang-orang munafik yang memang di hati mereka ada penyakit, ya. Orang munafik ini memang orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari disebutkan, tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamah. Kalian akan dapati seburuk-buruk manusia besok di hari akhir, di hari kiamat, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, indallah dzal wajhain, manusia-manusia yang bermuka dua. Apa yang dimaksud dengan bermuka dua? Ya'ti haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajhin. Kata Rasulullah, orang-orang yang ketika ngumpul di kubu ini dengan muka yang A, ngumpul di kubu yang lain dengan muka yang B, berbeda. Ini namanya dzul wajhain. Dan orang munafik sangat jelas, ya, bahkan di dalam potongan-potongan sirah dalam Al-Ahzab ini, peristiwanya Allah potret itu hanya kurang lebih 3-4 ayat. Ya, kurang lebih ada 12 ayat terkait dengan perang Khandaq dalam Al-Ahzab. Itu peristiwa perangnya 3-4 ayat. Masih sisa kurang lebih 7 ayat. Itu semuanya Allah kabarkan kepada orang-orang beriman terkait dengan reaksi dan perbuatan orang-orang munafik. Ya. Karena jelas dua kubu yang paling besar adalah Quraisy sama Yahudi, dan dua-duanya ini punya kesamaan, ya, sama-sama tidak mau beriman kepada Rasulullah. Cuma ada perbedaan sedikit. Yang ini turun temurun sampai di kita. Orang Quraisy mereka cocok dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sama-sama Arab. Karena dari sukunya, dari bangsanya. Tetapi orang Quraisy tidak cocok dengan risalahnya. Tidak cocok dengan tauhid, ya.
Apa-apaan nih Muhammad? Mosok Tuhan cuma dijadikan satu. Ya. Ataj'al ilahan wahida? Kamu akan membuat Tuhan yang satu? Itu yang enggak disetujui oleh orang-orang Mekah. Tapi kalau sama karakter sosok Muhammadnya, Masya Allah, orang Quraisy setuju. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi risalah kenabiannya setuju apa enggak? Setuju. Karena itu yang ada di dalam Taurat, itu yang ada di dalam Injil. Sama apa enggak? Notabene-nya sama. Karena paripurna dari risalah-risalah Nabi yang berbeda antara Quraisy dan Yahudi sebagai gambaran. Itu turun temurun Mas sampai sekarang. Ada sebagian orang menerima syariat Rasulullah cuma nggak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengakui Nabi Muhammad, tapi kalau suruh mengamalkan syariat-syariatnya nolak. Aneh makanya. Ada semuanya Mas. Contohnya, mau dari Yahudinya ada, Nasraninya ada, sampai sekte-sekte yang menyimpang nggak bakal jauh dari dua gambaran ini tadi. Cuma yang lebih parah yaitu orang munafik. Suatu ketika di hadapan Rasul, berzikir bareng Rasul, sholat makmuman bareng Rasul di belakang beliau, tapi ternyata malah menusuk dari dalam. Diperintahkan jihad gak mau, diperintahkan gali khandak, malah mereka menjawab, gak ada yang menjaga rumah kami kosong, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita ingin memotivasi kembali keimanan kita, asas dari keimanan kita itu kan ada 3. Pokok keimanan ada 3. Kita mulai dari yang tengah dulu aja, yaitu qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan, keimanan kita. Syahadat kita ucapkan, zikir kita ucapkan, doa kita ucapkan. Tapi kalau hati ternyata tidak punya keimanan, apa yang terjadi? Plek, kayak orang munafik. Ya apa enggak? Kayak orang munafik. Mereka sering sekali menyebut ya Rasulullah, ya Abul Qasim, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya hati mereka lebih condong ke Nabi Muhammad atau ke Yahudi. Posisi mereka di Madinah kan? Lebih condong mana? Ke Yahudi atau ke Nabi? Ke Yahudi. Hati mereka condong sekali. Buktinya sering sekali ada kerjasama untuk merongkokkan dan menggugurkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah. Sampai turun nanti surat khusus, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu ayat 1 sampai 8 itu hanya untuk satu orang. Ya, gembongnya munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu 8 ayat total untuk dia sendirian lagi. Ya. Tapi terkadang ada hati yang kerentek, bisa difahami ya, kerentek. Ada setrum iman, ya, ada setrum iman tapi tidak mau mengucapkan, tidak mau lisan ini mengucapkan. Ada kerentet imannya, ya, tapi nggak mau mengamalkan dengan lisan. Ini sama dengan siapa? Sama dengan siapa, Mas? Sama dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun ada kerentek nggak iman? Ada nggak setrum? Dia ada yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika didatangi oleh Nabi Musa, didatangi oleh Nabi Harun, diminta untuk tobat, diminta untuk kembali bertauhid. Ternyata masih dalam keistiqomahan deklarasi ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ini deklarasinya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi setelah Nabi Musa dan Harun pergi alaihi wassalam, manggil teknisi sipilnya
yang bernama Haman. Ya, idz qala fir'aunu li Haman ibni li sarhan. Hei Haman, tolong bangunno bangunan ya yang tinggi menjulang. La'alli ablugha al asbab. La iso bangunan sundul langit. Masya Allah. Ya, al asbab ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair abwabus samawat, pintu-pintu langit. Nah, Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi menjulang langit. Ya. Supaya apa? Supaya hatta fa'utalli'a ila ilahi Musa. Sampai aku bisa nginceng, bisa nonton Tuhannya Musa. Berarti ada kerenteknya enggak itu, Mas? Ada kerenteknya enggak di hati? Setrumnya ada enggak? Ada. Cuma dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, gengsi. Fir'aun itu. Ya, di hatinya dia yakin, unik, Mas. Bilang bahwasanya aku Tuhan kalian yang paling tinggi, tapi minta ke Haman bangunkan bangunan sundul langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Unik nggak, Mas? Nyambung nggak? Paham nggak ini? Nyambung nggak? Dia ini lagi ngomong nih kan, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, tapi njaluk tulung anak buahe, ya, ben digawe ini bangunan sing dhuwur supaya bisa nonton Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Harusnya kalau dia istiqomah dengan ucapannya, aku Tuhan yang paling tinggi, ngongkon Haman, hei Haman, keruk lemah, sak jero-jero nih, aku pengen nginceng Tuhan Musa kaya apa. Lah kan aku paling dhuwur, ya kan? Saya ini lagi paling dhuwur, paling tinggi. Lah kok njaluk dibangune bangunan sing luwe dhuwur, kan nggak nyambung. Joko sombong bawa, ya, nggak nyambung, Mas. Maka yang berbicara adalah fitrahnya. Fitrahnya Fir'aun tidak bisa menafikan kalau Allah itu ada di atas. Gitu kok sekarang wangel mendijak meyakini Allah itu di atas. Belok kana, belok kini, malah Mas kalah mbek Fir'aun. Ya kan? Maka Fir'aun itu fitrahnya yang berbicara. Kalau gengsinya ngomongnya aku Tuhan yang paling tinggi kok. Tapi ketika njaluk tulung bangun kok sing luwe dhuwur sundul langit, kan nggak nyambung. Ada kerentek tapi nggak mau mengucapkan. Tapi masih ada satu lagi. Kerentek hati ada, lisan mau menyebutkan, tapi ketika diminta untuk beramal nggak mau. Siapa ini? Iblis. Iblis punya keyakinan meyakini Allah, gue yakin sekali. Sampai kholak tani, ini ucapan keimanannya kan, berarti kholak tani. Hei Allah, engkaulah yang menciptakan aku. Hati yakin, lisan ngomong. Tapi ketika Allah sujud, sebagai bukti ketaatanmu kepadaku, sujud di hadapan Adam. Ternyata nggak mau. Aba wastakbara. Dia nolak, sombong sambil mengucapkan tadi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah harus ada tiganya. Hatinya kerentek, yakin, lisannya juga terbasahi, dan aplikasi dengan anggota badan atau amal perbuatan. Hilang salah satu, tergantung, bisa jadi kayak munafik, bisa jadi kayak Fir'aun, bisa jadi kayak iblis. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini orang-orang munafik, ya, yang mereka masih syukur-syukurnya dalam permasalahan Ahzab, meskipun mereka tidak mau berperang, balik ke rumah bahkan sampai mengatakan, ya mana mungkin bisa menang, ya mana mungkin Persia Romawi takluk, orang kalian saja
mau ke belakang saja, ini bahasanya orang munafik. Ya, mau ke belakang saja artinya buang air aja kalian ketakutan. Karena dalam ayat disebutkan muslimin ada rasa ketakutan. Nggak sampai 3.000 lawan 10.000. Ternyata Rasul sampaikan kalian nanti buka Persia, kalian nanti buka Romawi, kalian nanti menaklukkan Yaman. Orang munafik nggak ngandel. Lawan yang buri wedi kok sampai Romawi gitu. Itu bahasa orang-orang munafik. Ya, bahkan mengunggulkan musuh-musuh Islamnya. Tapi syukur-syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ngeneng nih, itu masih syukur-syukurnya. Karena nanti urusan munafik nanti Rasul masih fokus untuk orang-orang Ahzab ini 10.000 ini. Ya, maka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kalau beliau itu dihinakan, itu dikembalikan ke siapa? Ke beliau. Kalau sampai mencederai martabat dan kehormatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan ke beliau. Bisa jadi beliau no comment, nggak ngereken, sepertinya orang-orang munafik. Beliau nggak ngereken dulu. Atau terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan untuk dibunuh, seperti hanya peristiwa di Badr, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, Utaibah dan seterusnya. Atau bahkan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Ini yang terjadi nanti di Fathu Mekah. Ya, orang-orang Quraisy yang dulu menghina Rasul, Rasul cuma usir, tapi Rasul memaafkan, nggak sampai membunuh. Ini di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Ya, dikembalikan ke beliau. Kenapa? Karena beliau yang dengan wahyu yang turun akan memberikan hukuman-hukuman, ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang Rasul sudah wafat, ketika beliau dicederai, ya, beliau dinistakan, maka ulama memberikan hukuman. Ya memang mau nggak mau yang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara syar'i hukumannya apa? Bunuh. Ya, hukumannya bunuh karena sudah nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Karena sampai mencederai beliau artinya mengurangi, ya, dari martabat-martabat yang senantiasa kita jaga. Di sisi kita Rasul mulia terus di sisi kita. Ya, tapi bisa jadi dengan penistaan musuh-musuh itu semakin merendahkan beliau, semakin menginjak-injak beliau. Maka dalam hukum Islamnya bunuh. Berbeda ketika menghina Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pintu dimintain tobat. Kalau mau tobat bisa bebas, kalau nggak mau tobat baru bunuh. Kenapa? Karena Allah mau direndahkan apapun bentuknya nggak ngaruh, Mas. Ya, nggak ngaruh. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha kuasa. Ya, nggak ada pengaruhnya. Arep ngomong apa wae ngelek-ngelek Allah, Allah tetap maha tinggi, maha digdaya. Berbeda dengan Rasulullah karena secara ciptaan beliau juga basyariyah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka di akhir-akhir dari peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang berdoa yang diabadikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya. Allahumma mungzilal kitab, ya Allah yang zat yang menurunkan Al-Quran, sari'al hisab, maha mempercepat al-hisab, ahzimil ahzab, hancurkan pasukan-pasukan sekutu-sekutu ini. Allahumma hzimhum, ya Allah hancurkanlah mereka, wazalzilhum, dan porak-porandakan mereka, goncang mereka. Maka kemudian turunlah angin topan itu, habis luluh lantak. Maka orang-orang musyrik Abu Sufyan dan sekian ribu sisa, ya, dari pasukannya balik ke kota Mekah tanpa ada
kepercayaan diri, habis percaya dirinya. Kenapa? Karena ini udah sisa-sisa pasukan 4.000 itu udah full tim, sudah nggak ada lagi lebih besar daripada itu. 4.000 dibawa ke Madinah masih kalah. Ya, maka orang-orang musyrikin sudah nggak bisa, udah angkat tangan. Ya, udah mulai menampakkan kekalahannya di hadapan kaum muslimin. Ya, maka nanti sampai di perjanjian Hudaybiyah. Sekarang urusannya tinggal orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang balik ke Khaybar sana. Tapi kan intinya udah kabur, ya, udah menang, kaum muslimin udah menang saat itu. Maka Rasulullah SAW langsung pulang saat itu karena istri yang paling baru Rasul saat itu siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun langsung masuk ke rumahnya Ummu Salamah dan mandi. Ya, udah berhari-hari nih kita perang. Ya, perang urat saraf ya, hanya panah-panahan dan seterusnya, debu juga. Maka para sahabat dan Rasulullah pada pulang mandi. Tapi kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang ternyata. Malaikat Jibril datang, kemudian menegur Rasulullah dengan, "Ya Muhammad, awadha'ta silah, apakah engkau telah meletakkan senjata?" Ya. Wal malaikatu lam tadha'ha, adapun para malaikat belum meletakkan senjata. Kaget Rasul. Loh, lah musuh udah semua kabur ya? Ya, urusannya apa lagi ini? Kemudian Jibril memberikan peringatan, masih ada. Ha huwa huna. Kui urusono kae lho, sing kae. Sambil nunjuk perkampungan Bani Quraidah. Ya, sambil nunjuk perkampungan Bani Quraidah. Urusan malaikat saja belum selesai, kenapa engkau meletakkan senjata? Bangkit lagi, urusi Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah telah mengkhianati perjanjian. Piagam Madinah, ya, diminta sama-sama jaga kota Madinah, melanggar, malah meledoi Rasulullah dengan perjanjian baru dengan Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir untuk memperlancar masuknya mereka ke kota Madinah. Yang kedua, diminta memblokade, jangan menutup celah. Ya, parit di sini, sana perkampungan kalian, tolong jangan sampai buka untuk Ahzab. Ternyata mereka membukakan jalan sampai nanti Ikrimah hampir bisa masuk. Ya, tapi dilawan dengan Ali bin Abi Thalib ibnu Wadud dari orang Quraisy juga sempat, ya, cuma kemudian dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW minta jangan angkat senjata membantu musuh. Ternyata orang Bani Quraidah malah sengaja menimbun senjata-senjata mereka di bawah kebun-kebun kurma, supaya nanti kalau orang Ghatafan, orang Bani Nadir, orang Yahudi atau orang Quraisy masuk lewat perkampungan Quraidah, tambah dipersenjatai senjata. Lihat, ini pengkhianatan Bani Quraidah dipimpin oleh Ka'ab bin Sa'adnya, ya, gembong Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW, ya, langsung minta para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah. Saat itu hari Jumat, ya, saat itu hari Jumat, habis siang, artinya menjelang waktu Asyar. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Ya, jadi Rasul sudah langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya, kemudian langsung naik mimbar
dan memekikkan jihad ke Bani Quraidah, bersabda, jangan ada satupun di antara kalian sholat asar, ini riwayat yang paling masyhur, sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat, ya, berangkatlah para sahabat. Cuma di tengah perjalanan para sahabat terbagi menjadi dua. Ketika waktu asar tiba, sebagian melaksanakan sholat. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa seafdolnya amalan adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ya, mereka dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian yang lain tidak, tetap melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraidah sudah gelap. Bukan hanya maghrib lagi, sudah gelap. Ya, artinya sudah manjing waktu Isya. Dan mereka baru sholat asar di Bani Quraidah. Masya Allah. Ya, dan peristiwa ini sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul la yungkirun. Rasulullah tidak mengingkari dua-duanya. Bahkan Rasul tabassama, Rasul sampai senyum. Artinya kalau Rasul senyum maknanya apa? Rasul ridho. Padahal kira-kira yang diinginkan Rasulullah satu atau bercabang. Rasul ini perintah, konco-konco ya, ojo sampai sholat asar kecuali neng Bani Quraidah. Rasul pengennya satu pemahaman atau bercabang? Satu, jelas satu. Tapi ketika terjadi dua pendapat, ya, dan semuanya sahabat ini, sebagian sahabat melaksanakan sebelum datang di Quraidah, tapi tepat pada waktu asar. Sebagian lagi datang sesuai zahir hadisnya, yaitu ketika sudah sampai Bani Quraidah baru sholat asar. Tidak ada yang saling mencela, saling mencaci, saling nyalahni. Ini pelajaran berharga sekali ayyuhal ikhwah. Ya, ini pelajaran berharga. Ini sahabat. Kalau bicara sahabat itu berarti kan bicara orang-orang adil. Ya, bicara ahlul ijtihad, mujtahid. Ya, bahkan kesepakatannya ijma sahabat, kalau sampai tidak ada yang mengingkari satupun, itu menjadi hukum. Ya, bahkan kesepakatannya sahabat adalah bentuk dari maksum, bukan oknum loh ya, tapi kesepakatan mereka itu dijamin kebenarannya. Tapi kalau person by person tentunya bisa salah. Ya, tapi kesalahan mereka ada di level mujtahid. Ya, dan itu saat Rasulullah masih hidup. Ya, jadi jangan kita mudah. Ya, zaman sahabat enak, masih ada Rasul, mereka nggak pernah beda pendapat. Ini buktinya. Perbedaan pendapat itu sudah sejak lama, bahkan di zaman terbaik umat ini. Cuma masalahnya kita ini tahunya cuma beda pendapat, nggak pernah belajar bersikap. Mau ada yang beda dikit langsung bau anting, nggak sunah blas. Waduh, berani ngomong nggak sunah blas berarti kan otomatis ahlul bidah. Waduh, repot mas, repot. Ya. Sampai terkadang ada satu kasus, bukan ucapan yang salah, cuma secara pribadi kami nyatakan kurang tepat. Sampai ada bahwa dalam masalah fikih kita toleransi nggak masalah, tapi hati-hati dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan para ulama dalam masalah akidah. Nah, ini betul. Dalam masalah akidah memang al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran satu tidak terbilang. Tapi belum titik. Tapi dalam masalah usul. Dalam masalah usul. Umpamanya Allah satu, ya sampai ada yang ngomong Allah dua, ya kafir, jelas itu mas. Ya.
Allah fis sama, iya, ini usul para salafus saleh. Tapi kalau masalah cabang akidah, siapa bilang tidak ada perbedaan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sangat kuat pendapatnya terkait mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil amanah apa Mas? Salat 5 waktu. Langsung dari langit Sabtu 7, bahkan di atasnya lagi. Ibnu Abbas meyakini saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah. Diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "La, Ibnu Abbas salah dalam hal ini. Rasul kita tidak berjumpa langsung dengan Allah." Sekarang Isra Mi'rajnya Rasul fikih apa akidah, Mas? Ayo, fikih apa akidah? Akidah kan? Ayo, berani menyalahkan Ibnu Abbas? Ayo, siapa angkat tangan? Berani menyalahkan Ibnu Abbas? Ya, berani menyalahkan Aisyah? Nggak ada loh. Ya, mereka punya pendapat masing-masing. Ya, tapi mereka sangat bisa angat di dalam bersikap. Umar, putranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bersikukuh bahwa orang yang mati mendengarkan kita. Kenapa? Karena Umar sangat tahu peristiwa Badar. Orang-orang yang terbunuh tewas di Badar dari kaum-kaum Quraisy, bangkainya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Rasulullah ajak bicara mereka. Ya, apa yang kalian rasakan? Sudah melihat janji-janji Allah terhadap kalian? Terus kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Mereka bangkai semuanya ini sekarang." Kata Rasulullah, "Mereka mendengar lebih dekat dan lebih jelas daripada kalian mendengar suaraku." Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Enggak. Ya, Umar sama Abdullah salah. Bagaimana kalian meletakkan ayat Allah, innaka la tusmi'ul mauta?" Ya, kalian tidak akan mendengar ucapan orang-orang yang mati. Ayo, mau kubu mana, Mas? Mau sombong-sombongan? Maki sekali, Mas. Sahabat ini sekarang. Kitanya kok mudah sekali. Ya, nyalah-nyalah nih itu. Maka bedakan ketika kita di level berdialog, berbicara dengan ahli ilm, ya, apalagi terkait dengan para sahabat, masya Allah, kita muliakan semulia-mulianya dengan adab, ya, bukan kemudian dengan hawa nafsu. Apa meneh hanya modal edit video YouTube. Waduh, repot, Mas. Sing pro sing kontra dua edit upload. Wah, gawe rusak bener. Masalahnya masalah yang semua punya hujah, semua punya argumen. Wah, iki dipakane, iki dipakane. Yo pengen mau apa to, Mas? Enggak barokah ilmu semacam ini. Ya, enggak barokah. Taib, kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan Isya.
Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan dulu terkait dengan Ghazwatu Bani Quraidah. Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah, termasuk dari umat Yahudi di Madinah. Khanu al-uhuda fi Ghazwatil Khandaq, mereka berkhianat atas perjanjian yang ada saat perang Khandaq. Wa adharahul adawata lil muslimin, bahkan mereka menampakkan permusuhan terhadap orang-orang muslimin, artinya ikut kubu orang-orang Yahudi. Falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq amara Allahu bimuharabatihim wa tadhhiri ardhihi minhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Khandaq, ya, Allah memerintahkan untuk menyerang mereka sebagai pembersihan tanah, ya, Madinah dari pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tadi berangkat langsung ke Bani Quraidah, nggak usah sholat asar sampai di Quraidah. Ya, maka di sini akhirnya para ulama ahli fikih pun sampai sekarang tidak ada yang merojihkan mana yang lebih tepat. Sebagian mereka meyakini bahwa secara zahir hadis, ya berarti ya sholatnya tetap harus di Bani Quraidah sebagaimana Rasul perintahkan. Tapi sebagian yang lain ya tetap sah-sah saja kalau para sahabat mereka sholat asar sebelum masuk Quraidah, karena memang mereka tahu waktu terbaik sholat yaitu tepat pada waktunya. Nah, ini yang namanya istilahnya perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ya, perbedaan itu kalau di atas ilmu nggak masalah, ayyul ikhwah. Ya, tapi sikap kita yang juga sikap yang ahli ilmu. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dalam mazhab beliau mimisan dalam sholat batal, ya, harus keluar dari jamaah, ya, atau kalau sholat sendirian ambil wudhu lagi, atau setidaknya dihentikan pendarahannya. Adapun imam yang besar sebelumnya itu Imam Malik, Imam Daril Hijrah, meyakini ijtihad beliau mimisan waktu sholat tidak membatalkan sholat. Maka di zaman Imam Ahmad rahimahullah ada orang bertanya, ini juga pelajaran bagi kami seorang pengajar, pendidik, ya, terkadang juga bicara di atas mimbar semacam ini. Terkadang memang ada model murid ini pancen ngetes gurune, Mas, ya, memang ada yang ngetes. Entah betul ngetes itu pengen tahu atau ngetes emang pengen nobrak-nabrak nih pendapat, ya. Maka pernah terjadi di masa Imam Ahmad, wahai Imam, apa hukumnya kalau ada jamaah, ya, kemudian imamnya mimisan, pendapatmu bagaimana? Ini saya makmuman nih, Imam. Ya, ini ada orang tanya ke Imam Ahmad, Imam, saya makmum, imamnya mimisen, bagaimana sholat saya? Ayo, ya, ini cerdasnya guru, ya, Imam Ahmad ini tahu iki murid pancen lagi racetoy, ya, ngetesin. Maka Imam Ahmad jawabnya, Masya Allah, Imam Ahmad sangat berakhlak, sangat beradab. Bagaimana aku tidak makmuman? Bagaimana aku tidak bermakmum di belakang sekaliber Imam Malik bin Anas rahimahullah tabaraka wa ta'ala? Itu jawaban imam tuh kayak gitu, Mas. Jawaban ulama itu seperti itu. Bukan gengsi-gengsian. Coba kalau gengsi harusnya Imam Ahmad jawab batal apa enggak? Batal, madhabnya batal kok, ya kan? Batal, ini madhab beliau batal harusnya. Tapi beliau tahu ini orang aslinya tanya cuma pengen ngetes. Oh berarti Imam Malik salah.
Ya kan? Imam Malik salah. Maka Imam Ahmad jawabnya gitu. Mosok sekelas aku Ahmad bin Hambal tidak mau makmuman di belakang Imam Malik. Itu baru jawaban ilmiah, jawaban ulama kayak gitu. Ya. Jelas Mas. Ini kalau ulama gitu Mas, anget, enak ilmunya. Mereka silang pendapat wajar, tapi nggak kemudian melintangi siji-siji, ya, das-das, waduh repot. Sampai Imam Abu Hanifah jauh di Kufah. Hadis banyak palsunya, banyak lemahnya di Kufah. Tapi sampai punya murid dua, sahibah Abi Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-duanya ini, ya, dua-duanya muridnya Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah sudah wafat, ya, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sempat ketemu Imam Malik, belajar sama Imam Malik di Madinah. Ternyata kok gurunya, Masya Allah, pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah itu banyak tidak sama dengan pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani setelah ketemu Imam Malik. Padahal kan harusnya ngurusi ilmunya gurunya. Tapi ketika bertemu Imam Malik banyak yang beliau luruskan tanpa mencela Imam Abu Hanifah sedikit pun. Ya, jadi ketemu Imam Malik tuh ketika belajar, oh berarti Imam Abu Hanifah ini salah Imam ya. Emang pinteran jenengan. Enggak gitu. Ya, coba sekarang ketika ketemu Imam Malik, wah Imam, dulu guru saya enggak percaya dengan wakaf. Ya, Imam Abu Hanifah itu beliau tidak meridhoi wakaf. Kenapa? Karena yang namanya harta keluar dari orang, kita mengeluarkan harta itu harus sampai ke pemilikan yang lain toh. Jenengan ngeluarin harta itu kalau nggak jual beli, sedekah, infak, zakat mal atau apapun itu kan ke orang lain. Beda pemilik gitu kan? Beda orang. Kalau wakaf kan enggak. Jenengan mengeluarkan harta untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada kepemilikan. Bagi Imam Abu Hanifah enggak masuk akal ini. Ya kan? Beliau jauh dari hadis-hadis. Ya, beliau jauh dari hadis-hadis sahih. Beliau makanya ahlur ra'i. Beliau pakai kias. Ya. Maka ketika Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani datang ke Madinah belajar dengan Imam Malik, Imam Malik kok simpel sekali. Lek pengen roh wakaf, kabeh iki sik wakaf. Masjid Nabawi wakaf, sumur-sumur masih wakaf. Yo wis ngono wi, repot kan gitu. Akhirnya Masya Allah, simpel Mas. Ya, sampai nanti ada cucu murid. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada Isam ibn Yusuf rahimahullah tabaraka wa taala, muridnya Abu Yusuf. Ya, beliau sempat belajar ya dengan Imam Malik juga. Cucu murid ketemunya sama Abu Hanifah. Ya, ada dalam mazhab beliau. Ketika dalam penjelasan kitab-kitabnya itu, risalah-risalahnya ditanyakan, kok begitu banyak seberangannya sama kakek gurumu? Ya. Itu jawabannya nggak kayak orang hawa nafsu sekarang Mas. Emang guru saya itu belum kenal sunnah sih, ya kan? Emang yang sunnah itu seperti ini, waduh, repot Mas. Beliau sampaikan gini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecerdasan akal kepada kakek guru kami, yaitu Imam Abu Hanifah, yang tidak Allah berikan kepadaku. Itu jawabannya. Allah berikan akal kecerdasan kepada kakek guru aku Abu Hanifah yang tidak sama dengan yang ada pada diriku. Jadi kalau aku kan wong sing orang yang ya nggak cerdas-cerdas amat, makanya Al-Quran sama hadis cukup wis langsung tak emplok gitu loh, bahasanya seperti itu. Adapun guru kami, kakek guru kami, Masya Allah bisa meneliti dan aslinya kan ya karena beliau lebih paham ini hadis yang sahih, ini hadis yang palsu, ini hadis yang dhaif, sehingga beliau sangat banyak berseberangan dengan Imam Abu Hanifah. Sikap ya, bicaranya itu sikap, nggak bakal disamakan antara
ahli ilm dengan yang bukan ahli ilm. Ya, ini perkara yang hari-hari ini perlu kita galakkan, kita kembangkan lagi sehingga nanti stabilitas keilmiahan dan keilmuan itu mantep, Mas. Kita semua sama, ala manhaj an-nubuwah, ala manhaj salafil ummah. Ya, salafiyin, akidahnya, manhajnya. Tapi ketika ada silang pendapat terkait dengan fikih-fikih, kita punya argumentasi. Saya berada dalam imam fulan, ini yang saya fahami, ini yang saya lakukan, ini yang saya yakini, dan ini pendapat ulama mutaakhirin yang diperkuat, yang dirojihkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena banyak sekali memang silang pendapatnya. Ini, Mas, kenyataan real terjadi beberapa waktu yang lalu di masjid daerah kami tinggal. Ini sebagai penutupan aja ya. Kita lanjutkan Ghazwah Bani Quraidah pekan depan insyaallah. Salat Isya. Ini kayak mau salat Isya. Qomat, kita sudah ada di barisan shaf, imam maju. Imam takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian enggak lama kemudian imam langsung membaca bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum ini, Mas, ya, merempak jawab subhanallah gitu. Sepakat semua, banter, Mas. Imamnya menang langsung. Kemudian ngulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari belakang subhanallah. Tambah suwi menenge, mikir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Masih lagi subhanallah. Dek, mandek. Paham gak nih ceritanya, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal. Ganti surat, Mas. Makmum masih di belakang. Saya ada di shaf itu juga. Subhanallah. Tambah bingung kan? Paham nih ceritanya ya? Jadi imam masuk ke mihrab itu betul blank 100% belum baca Al-Fatihah. Jadi langsung baca surat. Ya, ini real ini terjadi. Kemudian sudah keempat kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ngulangi lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang subhanallah semakin dikit, tapi ada satu shaf dengan saya gak bau anter Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas. Ini sekarang, ayo. Sholat kami sah apa enggak, Mas? Ayo sekarang, ini real. Itu sudah hilang, Mas, musuhnya. Lah kok ayo bau anter Al-Fatihah. Tapi Masya Allah langsung ngeh imamnya. Langsung nyantol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai selesai salam. Ayo coba sekarang. Ya. Coba sekarang, ada yang membatalkan ya, atau tetap mensahkan. Ini terjadi bukan 2020 di kampung kami tinggal, Mas. Zaman Rasulullah sudah ada. Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Belum banyak menuntut ilmu dengan Rasulullah. Masuk barisan shaf, salat bareng Rasulullah. Rasulullah menjadi imam. Beliau ada di shaf belakang. Sampingnya ketika Rasulullah sedang ngimami sholat, sampingnya gebres, wahing. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram. Dalam kaset-kaset beliau atau YouTube beliau ada. Gebres, Mas. Spontan jenenge muslim, Mas. Beriman gebres wahing. Alhamdulillah. Muawiyah bin Hakam spontan, yarhamukallah. Spontan, saling mendoakan kok. Spontan. Maka kemudian yang sampingnya langsung ngelirik ke Muawiyah bin Hakam dengan raut kalau dalam riwayat itu tangannya genggam pupu, Mas. Artinya
rasa ngomong iki salat ngono lho. Kemudian Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu juga raut muka, yo aku kan kon bales spontan. Maka sampai salam mereka ikut bareng Rasul, kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Dan diriwayatkan bahwa Muawiyah langsung tertegun dengan adabnya dan figur Rasulullah yang tidak memarahi Muawiyah bin Hakam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minta Muawiyah bin Hakam mengulangi sholatnya, ya, mengulangi sholatnya. Padahal Rasulullah dan para sahabat tadi yang ada di samping udah tahu hukum melafalkan bacaan selain bacaan sholat dapat membatalkan sholat. Ya, karena kasusnya ketika sebelumnya ada sahabat yang bersin juga. Habis takbiratul ihram bersin kemudian menyanjung tinggi-tinggi Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, itu kan. Kemudian sampai salam Rasulullah langsung di hadapan sahabat, siapa tadi yang berdoa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban fi kama yurdi rabbuna dan seterusnya. Maka sahabat ini angkat tangan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah, sungguh saat aku sholat Jibril mendatangiku, katanya malaikat berebut membawa zikirmu sampai ke langit Sabtu. Artinya apa? Sahabat ini ketika bersin langsung memuji Allah, banyak memuji Allah setinggi-tinggi ya, dan sholat pujian kepada Allah, doa kepada Allah. Ya, artinya kalau Mbak Wahing hamdalah kemudian memuji berarti bukan termasuk membatalkan sholat. Tapi kalau yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Untuk Allah apa untuk tonggone? Untuk tonggone kan berarti bukan untuk Allah. Harusnya kan membatalkan. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta Muawiyah mengulangi sholatnya. Disebabkan kenapa? Muawiyah belum tahu hukum ini, maka tetap sah sholatnya Muawiyah. Ya, tadi ini dijelaskan runut sekali oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram. Nah sekarang balik, tadi sholat saya sah apa enggak, Mas? Sah, karena setelah selesai saya tanya, orangnya emang enggak tahu. Ya, enggak tahu. Berarti udah aman, imam aman, makmum aman. Karena kalau dipikir gak ada cara yang lain loh Mas. Ya, hanya teriakan Al-Fatihah itu aja yang bisa nggawe mudeng imam. Lah sudah peng 4, peng 5 orang mudeng ya. Ya, solusi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah langsung betul ini. Enggak apa-apa kalau adanya salah satu caranya, satu-satunya cuma itu, ya mau gimana lagi. Nah, itulah indahnya Islam, indahnya ilmu kalau bersumber langsung dari aslinya dan ahlinya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.